مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyyina al-mukhtar Muhammad ibn Abdillahil abrar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirinul hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur tiang pelungguh kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, ridha dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan sebagaimana tiang pelungguh hadir dan berkumpul di tempat ini, Allah kumpulkan kita kembali di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan barokah salawat yang senantiasa kita baca dan kita lantunkan setiap kalinya menjadi salah satu asbab kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, amin. Hadirinul hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah banyak belajar tentang maksiat hati, yang dimana induk dari maksiat hati niki ada 3. Yang pertama adalah al-hasad, yang kedua ar-riya, dan yang ketiga adalah al-ujbu wal fakhru wal kibru. Yang pertama hasad, sifat iri dengki. Yang kedua sifat riya, memamerkan amal ibadah, beribadah untuk mencari perhatian manusia, mencari pujian dari manusia, mencari pujian dari makhluk Allah. Yang ketiga adalah sifat ujub, merasa bangga dengan amal. Sifat takabur, sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Sifat keangkuhan, yang merasa dirinya lah yang paling hebat dalam beribadah, dirinya lah yang paling pintar, dirinya lah yang paling dekat dengan Allah. Merasa dengan seperti itu dan menganggap orang lain yang ada di sekitarnya rendah, menganggap orang lain yang ada di sekitarnya remeh, menganggap orang lain yang ada di sekitarnya tidak sebanding dengan dirinya. Ini merupakan penyakit induk dari penyakit hati, yang mana 3 penyakit ini lebih cenderung kena dengan orang-orang yang gemar menuntut ilmu. 3 penyakit ini lebih cepat menyerang orang-orang yang ahli ibadah. 3 penyakit ini lebih sering menghampiri orang-orang alim dan orang-orang soleh. Penyakit hasad, iri dengki kepada orang lain. Kenapa bisa timbul penyakit hasad? Karena dia tidak ingin ada orang lain yang melampaui dirinya. Tentu karena dia merasa sudah baik dengan sugih dan mele kita dengan lain sugihan elek nia. Ini namanya hasad. Dan itu pasti orang yang memiliki kelebihan. Orang alim punya sifat hasad, dia tidak ingin melihat ada orang alim lainnya lebih alim dari dirinya. Ustadz punya sifat hasad, dia tidak suka lihat ustadz lain lebih terkenal dari dirinya. Dia tidak suka lihat ustadz lain majelisnya lebih banyak pengikutnya, majelis ta'limnya lebih ramai ketimbang dirinya. La haula wala quwata illa billah. Kata para ulama, la hasada ka hasadil ulama, bahasa ini. Tidak ada hasad yang lebih menyeramkan daripada hasadnya para ulama.
Karena memang hasad ini lebih banyak menghampiri orang yang berilmu. Termasuk juga riya. Riya ini banyak menghampiri orang-orang alim, orang-orang soleh. Bagaimana dia ingin memamerkan amalnya kalau dia tidak punya amal? Susah. Bagaimana dia ingin pamerkan sodakohnya? Anden sodakoh harak siyu dua yu. Kecil. Atau ibadah yang sedikit, tidak mungkin dipamerkan. Tapi kalau ibadahnya banyak, ibadahnya besar, berpotensi untuk dipamerkan. Qari berpotensi untuk memamerkan suara ketimbang orang yang memang tak bagus dalam bacaan Al-Qur'annya. Orang yang tidak terlalu pandai membaca Al-Qur'an, lebih-lebih dia baru belajar Al-Qur'an, belum terlalu mahir membaca Al-Qur'an, cenderung sembunyi-sembunyi baca Qur'an. Kembin din milih tetau din semel. Lagu mendengan wah penter baca Quran dah suara ngelengking tinggi sekedik-sekedik tegel mik doang mai aku ngaji nggih mai aku jadi imam karena riya ini akan menghampiri orang alim, orang yang rajin ibadah dengan sembahyang subuh andian kelembang Kelembang jam 6:30 toes sembahyang subuh, kira-kira yang dayak masjid atau ndek denjak dayak masjid juru mati itu dalam kamar ton sembahyang kembien den mele tahun lagu mundengan toes bejulu nggih sebelum azan sudah bangun dia berangkat ke masjid. Kalau berangkat ke masjidnya hatinya mengatakan saya ke masjid adik sak tetau dengan rajin, adik sak teparan alim, maka riya ini berpotensi untuk menghampiri orang yang rajin ibadah. Itulah kenapa kita harus jaga betul hati. Bukan berarti tidak boleh kita menampakkan ibadah, bukan. Tapi koreksi hati. Berangkat ke masjid karena Allah. Melakukan ibadah lainnya karena Allah. Bukan karena untuk mencari dunia. Bukan karena untuk mencari jabatan. Mengejar jabatan. Hak jari kaling, jari RT, demikian sawah harap pemilihan kaling baru atau RT baru, iya tahun girang penggitaan nilai masjid, harap tujuan lain. Orang yang ingin mendapatkan jabatan di bangku DPR dan sebagainya, misalkan, iya tahun girang penggitaan nilai masjid, girang penggitaan berikan sumbangan-sumbangan sodakoh, ibadahnya untuk agar ditahu oleh manusia, untuk mendapatkan hati manusia, jatuh riya. Nah, ini penyakit hati banyak menghampiri orang alim, orang soleh, maka harus jaga hati. Termasuk al-ujbu wal fakhru wal kibr, sifat bangga, sifat angkuh, sombong. Ini banyak menghampiri orang kaya, orang alim, orang soleh. Mun sembahyang tahajud tarak 2 rakaat ja susahan sombong. Lagu mun towes jam 2 malam. Mudur sembahyang tahajud jang ke subuh, berpotensi dia untuk sombong. Tayak subuh jok masjid sediahan ngawam-ngawam. Wah, munin ngawam. Dia kata ketuan lah bapak ke ngandod apa gawe bibian oh ni bibian jam 2 tu sembahyang sampai subuh dek tedam sembahyang doang purok dek tahu hitung pira jaga rakaat sembahyang nah kalau dia banyak ibadahnya berpotensi untuk dia sombong. Ini coba mun telat sembahyang subuh jam subuh 6:30 sembahyang subuh coba kira-kira an cerita anak tuh an sombong wah saya sholat subuhnya 6:30 dan mungkin mustahil dia ceritakan. Kenapa? Karena amalnya kecil. Tapi kalau amal besar berpotensi untuk diceritakan.
Nyumbang kota amal 1.000, 2.000, 5.000, jarang dia ceritakan. Aku menyumbang 3 sak semen, 4 sak dengan nominal yang banyak. Oh, tuan bercerita, andai apa ya sombong. Lagu masjid jari menekan, alhamdulillah itu doang nyumbang, beli cat itu doang. Beli amal, arak potensi sombong. Berpotensi sombong kalau amal besar. Maka hasad, riya dan sombong, sifat iri, dengki, riya dan sombong banyak menghampiri orang-orang berilmu, banyak menghampiri orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang rajin ibadah. Mengapa demikian? Niatnya satu adalah thalabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasah. Karena dia saat belajar menuntut ilmu tujuannya bukan lillah tapi li ajlil mubahah wal munafasah, untuk agar namanya besar, untuk agar dia bisa pamer, untuk agar dia bisa sombong dengan gelarnya, sombong dengan ilmunya, dikenal oleh masyarakat. Ada yang sak tempoh tuan guru, ada yang sak tempoh ustad, ada yang sak tersebut pak haji. Ibadahnya untuk agar mendapatkan ini dunia saja. Maka dia berpotensi untuk kena dengan 3 penyakit niki. Ilan qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ghaziri ulumi fid darain ad-dunya wal akhirah, wa'lam anna hadhihi al-khisal al-thalath min ummahati khaba'ithil qalb. Ketahuilah bahwa 3 sifat yang tercela ini, 3 sifat ini merupakan induk dari penyakit hati. Ineun penyakit hati, hasad, riya, tak sombong, takabur. Walaha maghrasun wahid, dan ketiga hal itu memiliki satu akar yang sama, satu tempat tumbuh yang sama. Wa huwa hubbud dunya, yakni adalah cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia niki menyebabkan hati kita besar merasa sombong, menyebabkan hati kita gusar merasa iri ketika melihat orang lain lebih sukses dari kita, merasa tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat yang lebih besar dari yang kita dapatkan, karena cinta kepada dunia. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia merupakan kepala dari setiap kesalahan-kesalahan. Awal dari setiap kesalahan adalah cinta berlebihan kepada dunia. Wa ma'ahadha, maka dengan itu mari sama-sama kita pahami, fad dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang untuk akhirat, bukan ladang untuk dinikmati di dunia saja, tapi ladang untuk akhirat. Faman akhadha dunya biqadri darurah liyasta'ina biha 'alal akhirah fad dunya mazra'atuh. Saya sakjari yang dunia niki sebagai ladang, dia jadikan dunia sebagai ladang untuk dia berusaha agar menambah keimanan untuk bisa beribadah mengejar akhirat, maka dunia ini hanya ladang bagi dirinya dan akan bermanfaat untuk akhiratnya. Dia kerja di dunia, jadi PNS, jadi guru, kerja di pasar, jualan dan sebagainya pekerjaan untuk mendapatkan rizki agar dia bisa beli makanan yang halal. Dengan makanan yang halal dia makan dengan lahapnya, dia berikan anak istrinya, badan sehat, semangat, baun gawe ibadah dengan lancar. Dengan sakit susah ibadah. Orang sakit susah ibadah. Maka dengan cara sehatlah kita bisa sempurna ibadah. Dengan cara sehat kita bisa sempurna ibadah. Kalau sakit tetap wajib ibadah tapi kurang sempurna ibadah nih, maka berharap sama Allah agar tetap diberikan kesehatan untuk agar bisa ibadah lebih maksimal.
Niki tiang cerita sekedip nggih. Pengalaman niki maut sakit naen piran nggih. Sakit naen nggih. Punin teparan seleseh niki nggih. Banteng sakit taran seleseh niki. Asar ton beridap seleseh niki. Asar ton beridap nggih. Sembahyang maghrib, sembahyang isya niki. Maksa tat yang sembahyang. Sakit nggih. Wayat ya kepak dat lampak si sakit niki selengseng seleseh niki nggih ye benanah mu biru niki. Akhir malam sebelum tidur tiang bersihkan sambil wudu, tiang bersihkan, tiang mohon sama Allah, ya Allah nggih makasih atas penyakit niki lagu mun bau ja adek sak selah doang unik berdoa agar salat saya bisa sempurna. Berdiri saya sempurna, ruku saya sempurna, sujud saya sempurna, tahiyat saya sempurna. Kalau masih sakit, kurang sempurna rasanya aku menyembahmu ya Allah. Unik berdoa. Istirahat malam tindo. Subuh jari imam dinara rasa sakit. Biiznillah. Disembuhkan oleh Allah niat kita untuk ibadah. Maka mencari dunia diniatkan untuk ibadah. Mami-mami tiang, abah-abah tiang ini pergi ke kantor, pergi berusaha, niatkan untuk ibadah. Semua diniatkan untuk ibadah. Maka dunia akan menjadi penyelamat untuk akhirat kita. Wa man arada dunya liyatana'ama biha lagu mun sai berusaha mencari dunia liyatana'ama biha untuk semata-mata menikmati hasil dunia saja, untuk semata-mata menikmati indahnya dunia. Fad dunya mahlakatah, ya, atau muhlikatuh. Maka dunia menjadi penghancur bagi dirinya kelak di akhirat. Bagawean susah payah, banting tulang pagi siang malam, hasil lagu niki tekadu untuk foya-foya nggih. Sembarang arak makanan viral lalu boya makanan viral nggih. Sembarang arak konser lalu boya konser. Sembarang arak tauk sak solah lalu untuk hanya menikmati dunia bukan akhiratnya. Maka kelak dunia akan menjadi penghancur bagi kita di akhirat. Fahadhihi nubzatun yasiratun min zahiri ilmi taqwa. Maka niki kesimpulan kata Imam Ghazali ini merupakan bab terakhir sebelum bab terakhir dalam maksiat hati. Bab pertama tentang taat, bab kedua tentang maksiat. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yakni adalah tentang adab bergaul, bersosialisasi. Nah, fahadhi nubdatun yasiratun min zahiri ilmi taqwa. Maka inilah sekelumit kata Imam Ghazali. Inilah kesimpulan sederhana dari ilmu zahir taqwa. Zahir taqwa, takwa yang zahir. Wahia bidayatul hidayah, dan itu disebut dengan bidayatul hidayah, awal awal dari hidayah niki, awal dari hidayah. Maka siapa saja yang melakukan niki amaliyah-amaliyah yang sudah tiang pelungguh ketahui bersama, yang sudah kita jelaskan bersama dari awal bab taat niki, yang diawali dengan adab bangun tidur sampai bagaimana menjaga hati kita untuk agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Ini merupakan awal dari hidayah yang sudah masuk ke dalam diri kita. Fa in jarrabta biha nafsaka wa tawa'atka 'alaiha fa'alaika bi kitab Ihya Ulumuddin li ta'rifa biha kaifiyatal wusul ila batinit taqwa. Ini disebut zahirit taqwa. Kalau kita bisa mencoba melatih diri kita untuk mengikuti saran-saran nasihat yang diajarkan oleh guru kita Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, untuk bisa kita menikmati itu, maka kata Imam Ghazali boleh setelah itu belajarlah kitab Ihya Ulumuddin
untuk agar bisa sampai kepada batinit takwa, takwa yang ada di dalam. Ini adalah amaliyah untuk merasakan awal hidayah bagi kita yang disebut dengan zahirit takwa, untuk mendapatkan bidayatul hidayah, awal dari hidayah niki. Untuk agar masuk lebih dalam, kita tuntaskan dulu niki. Dari bangun tidur baca doa. Ternyata kalau kita renungi, setiap aktivitas tiang pelungguh niki disertai dengan doa. Disertai dengan doa. Nu kembe nara doeun bilang kegiatan niki ara doeun. Adit sa tetap ingat tipe Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ingat dengan Allah, ndak ada waktu untuk ingat kesalahan dengan. Orang yang selalu ingat dengan Allah, ndak ada waktu untuk menyinggung orang lain. Orang yang selalu hatinya ingat dengan Allah, ndak ada waktu untuk berurusan bermasalah dengan orang lain, ndak ada. Itu kenapa kita diminta untuk selalu berdoa. Pagi hari bangun baca doa, bangun tidur. Baca doa di pagi hari. Masuk kita ke kamar mandi, doa. Keluar dari kamar mandi, doa. Pakai baju, doa. Kita bercermin mengaca, doa. Berangkat kita ke masjid, doa. Masuk masjid, doa. Sholat, zikir, doa. Keluar masjid, doa. Pulang ke rumah, masuk rumah, doa. Tadi keluar rumah, doa. Masuk rumah, doa. Sarapan, makan, doa. Selesai makan, doa. Berangkat pergi keluar rumah ke kantor, doa. Pulang dari kantor masuk rumah lagi, doa. Berangkat ke masjid lagi, doa. Semua aktivitas niki doa. Buka baju kita doa. Bahkan sampai ingin berhubungan pasangan suami istri berdoa. Dia iya doang munapal doa. Allahumma jannibna syaitan. Sampai akhir dia doang munapal. Doa yang lain niki banyak. Jadi jangan hanya doa-doa tertentu saja yang dihafalkan. Ya, kalau lupa, disitulah kita sering-sering beristighfar. Disitulah kita sering-sering istighfar. Bayangkan baginda Nabi SAW yang kita kenal dengan beliau adalah manusia suci, maksum, terbebas dari segala dosa, dijamin, dijanjikan masuk surga, tidak pernah lepas lisannya dari istighfar. Sampai dalam riwayat beliau bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang sering melazimkan istighfar, rutin rajin beristighfar, istiqomah istighfar, Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Allah mudahkan setiap urusan masalah-masalahnya, dan Allah berikan rizki dari arah yang tak terduga dengan istighfar. Jadi jangan salah paham kita kalau istighfar ini hanya untuk kesalahan saja. Makin lu dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, jangan sawah gawe dosa. Oh enggak. Istighfar itu bukan hanya untuk meminta ampunan dari dosa, namun istighfar juga bisa untuk memohon pertolongan. Istighfar juga bisa menambah rizki. Ini kayak istighfar. Dalam surat Nuh disebutkan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Dan aku katakan kepada kalian semua, beristighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffar, mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Allah maha pemberi ampunan, ghaffar. Namun istighfar tidak hanya untuk meminta ampunan Allah. Orang yang rajin istighfar pun juga Allah akan berikan yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirimkan rahmat berupa hujan yang turun berangsur-angsur. Dan hujan niki tidak hanya berarti air saja yang turun, tapi rahmat Allah turun, midrara, deras turun rahmat Allah.
wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah tambahkan rizki kita berupa anak, wa yumdidukum bi amwal, tambah harta, wa banin, dan anak-anak, dan Allah jadikan bagi kita jannatin, taman-taman surga, atau dalam dunia diberikan kenikmatan-kenikmatan yang indah, wa anhara, dan sungai-sungai yang mengalir deras, ibarat rizki yang terus mengalir, anak yang soleh terus mendoakan dengan istighfar. Maka kalau kita merasa lalai, merasa lupa, perbanyaklah istighfar kita. Baginda Nabi SAW tak lepas dari istighfar. Tidak hanya selepas sholat beliau istighfar, dari awal berangkat mau sholat sampai selesai sholat beliau istighfar. Contoh nih, beliau berangkat dari rumah menuju masjid, ada doa yang beliau ajarkan kepada kita. Di antaranya beliau bersabda, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'irina ilaika wa bihaqqir raghibina fika wa bihaqqi mamsyaya hadha. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang berjalan kepadamu, dengan hak orang-orang yang cinta kepadamu, dan juga dengan jalanku ini, mamsyaya hadha, ya, fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riyaan wala sum'ah. Aku sesungguhnya keluar dari rumah berjalan ini tidak ada maksud untuk melakukan keburukan, tidak ada maksud untuk sombong, tidak ada maksud untuk riya, tidak ada maksud untuk sum'ah, untuk ingin didengar-dengar, tidak. Bal inni kharajtu ittiqa ashatik, aku keluar dari rumah untuk agar terhindar dari murkamu, wa btigha mardatik, dan untuk mengharapkan ridhamu. Fa as'aluka Allahumma, ya Allah, aku minta kepadamu, antung qidhani minan nar, jauhkanlah aku dari nerakamu. Jauhkan aku dari nerakamu, wa antaghfirli dzunubi, dan ampunilah semua dosa-dosaku. Nah, ini kan istighfar nih. Wa antaghfirli, istighfar, ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Baru lampak nih, baru berjalan dari rumah ke masjid, istighfar. Masuk masjid, Allahumma ghfirli waftahli abwaba rahmatik. Allahumma ghfirli, diawali dengan istighfar, ya Allah ampunilah aku dan bukakanlah pintu rahmatmu. Masuk masjid. Ketika salat selesai takbiratul ihram, Allahu akbar, beliau baca iftitah. Di antara iftitah yang beliau baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Nah, ini istighfar. Mohon dijauhkan dari segala dosa. Istighfar. Saat ruku dan saat sujud, setelah firman Allah turun surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tiga perintah Allah nih, fasabbih tasbih, bihamdi rabbika tahmid, wastaghfir istighfar. Setelah turun ayat ini, baginda Nabi saat ruku dan sujudnya beliau membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Niki tasbihnya, nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan pujian-pujian, dengan segala pujian bagimu ya Allah, Allahumma gfirli, ampunilah dosaku. Ruku istighfar, sujud istighfar, duduk antara dua sujud, Rabbi gfirli warhamni wajibur, Rabbi gfirli bejulu, ya Allah ampunilah dosaku. Sebelum salam beliau doa mohon ampun juga, dijauhkan dari segala siksa, segala azab.
selesai salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dalam riwayatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yatruk al-istighfar fi kulli duburis salah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam istaghfara thalathan fi kulli duburis salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar 3 kali selepas salat, setiap selepas salat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayah hamut yang pelungguh gawe ini. Jadi di sepanjang hari kita latih diri kita untuk bersama dengan kitab Bidayatul Hidayah. Wa in kunta tatlubul ma'rifata min al-qil wal qal wal mira wal jidal fama a'zamu ma'siyatu fama a'zam musibatuka wa ma atwalu ta'abaka wa ma a'zamu hirmanaka wa khusranik. Kalau engkau mencari ilmu, mencari ma'rifah, pengetahuan hanya untuk al-mira wal jidal, untuk agar bisa berdebat, agar bisa memarah-marahi orang, agar merasa paling hebat, ada yang teparan paling pinter, untuk bisa mendebat orang ketika berbicara, menyalah-nyalahkan, bersanding dengan para ulama untuk mencari gelar saja, fama a'dhamu musibatuka, sungguh besar musibah yang akan engkau terima, wa ma atwalu ta'abaka, dan sungguh panjang lelah capekmu, lelah nuntut ilmu, lelah beramal soleh. Lagu hati ini tidak bisa kita kontrol. Hati tertanam penyakit hati, capek saja kita dapatkan di dunia. Dan wa ma'a'lam hirmanaka wa khusranaka, dan sungguh rugi, besarnya rugi kita, kesengsaraan kita akibat sebab belajarnya bukan untuk Allah melainkan untuk mencari dunia. Fa'amal ma syi'ta fa inna dunya la taslamu laka wal akhiratu tuslabu minka. Imam Ghazali sampai katakan, dah fa'amal ma syi'ta, lakukan saja terserahmu. Sudah diperingatkan, sudah diberitahu, dah lakukan saja setelahmu. Kalau masih melakukan hal-hal yang demikian, sering mencaci orang, memaki orang, menghina orang, menganggap paling pintar dan sebagainya, fa dunya la taslamu laka, dunia kamu tidak akan selamat, wal akhiratu tuslabu minka, dan akhirat pun hilang darimu. Di dunia kita tidak selamat, di akhirat hilang kita, tidak ada manfaatnya. Faman talaba dunya bid-din khasirahuma jami'a. Orang-orang yang mencari dunia dengan agama, mencari dunia dengan agama, mencari kenikmatan dunia dengan agama, dia akan hilang dunia dan agamanya. Dia akan merugi dunia akhiratnya. Wa man taraka dunya lid-din rabihahuma jami'a. Namun sebaliknya, orang yang meninggalkan kenikmatan dunia, tidak terfokus untuk dunia saja, karena tujuannya adalah lid-din, untuk agama, untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhiratnya. Ini kan sering sekali banyak pepatah-pepatah mengatakan, kalau kita menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Kalau kita menanam padi, padi tumbuh, rumput juga akan tumbuh. Banyak sekali pepatah-pepatah yang mengatakan, kalau kita fokus mencari dunia, dunia saja yang kita dapat, dan itu akan banyak sengsaranya, akhirat hilang dari kita. Tapi kalau kita fokus mengejar akhirat, dunia kita ambil secukupnya, Allah berikan kita dunia dan akhirat. Fa idza amarta bittaqwa batina qalbika fa inda dzalika tartafi'ul hujub bainaka wa baina rabbik. Kalau memang kita menikmati ketakwaan yang ada dalam hati, bisa kita amalkan yang disebutkan ini dari awal bab taat sampai akhir bab maksiat, hati kita nyaman mengerjakannya. Fa inda dzalika tartafi'ul hujub bainaka wa baina rabbika, maka ketika itu Allah sudah menghilangkan penghalang antara kita dengan Allah. Allah hilangkan penghalang dari kita, penghalang kita dengan Allah. Wa tankashifu laka anwarul ma'arif, Allah bukakan kita cahaya-cahaya pengetahuan. Wa tanfajiru min qalbika yanabi'al hikam, dan akan timbul dari hati kita mata air hikmah.
yang kita sampaikan adalah hal-hal yang mulia, lisan kita berkata-kata yang baik, tidak pernah mencela memaki orang. Wa tandahu laka asraral malaki wal malakut, al mulki wal malakut. Okay? Jelaslah, tampak jelas semua rahasia-rahasia yang ada di balik ciptaan-ciptaan Allah niki. Tampak jelas kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah ciptakan itu. Hikmah-hikmah yang ada di baliknya akan penuh terasa, sehingga kita tidak lagi mempersalahkan kenapa Allah seperti ini, kenapa Allah seperti ini, kan tidak lagi, karena hati kita sudah terbuka, ikhlas dengan apa yang Allah berikan, ridha dengan semua yang Allah berikan. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhtu. Orang-orang yang ridha dengan Allah, paham, sadar betul dengan Allah, kenal betul dengan Allah, yang dia lakukan semata-mata karena Allah, ridha kepada Allah, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Nah ini ويتيسر لك من العلوم ما تستحكر به هذه العلوم المحدثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة والتابعين. Dan tentu akan mudah bagi kita mempelajari ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk mengasah kemampuan kita, meningkatkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dari ilmu-ilmu yang belum ada pada zaman sahabat dan para tabi'in, kalau dasarnya hati kita sudah ingat dengan Allah. Fahadhihi jumalul hidayah atau jumlatul hidayah ila bidayatit tariq fi muamalatika ma'allahi ta'ala biadai awamirihi wajtinabi nawahi. Maka inilah kesimpulan dari cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana kita bermuamalah dengan Allah dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan diri dari larangannya. Wa usyirul an 'alaika bi jumalin minal adabi litu'akhidha nafsaka biha fi mukhalatatika ma'a ibadillahi ta'ala wa suhbatika ma'ahum fid dunya. Maka setelah ini, kata Imam Ghazali, akan aku tunjukkan, kata beliau, bagian-bagian daripada bagaimana kita beradab, bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah, dengan hamba-hamba Allah di dunia. Sebelumnya adalah bagaimana kita muamalah dengan Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Caranya dua: satu, tingkatkan taat dengan mengerjakan perintah Allah; yang kedua, tinggalkan maksiat, jauhkan diri kita dari hal-hal yang Allah larang. Niki muamalah kita dengan Allah. Nah, setelah ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagian yang ketiga, bagaimana cara kita adab-adab berteman, adab-adab bermuamalah bersama makhluk-makhluk Allah di dunia. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.